Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amin Kangkung dengan eh, materi atau yang kita bahas pada kali ini teman-teman, yaitu mengenal ya kerja pantarlih pelaksanaan coklit. Ini sumbernya dari keputusan KPU nomor 27 2023 tentang petunjuk teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum. Teman-teman, tahapan penyusunan daftar pemilih penting dan strategis teman-teman. Yang pertama, pelayanan dan perlindungan hak konstitusional. Tahapan ini berpengaruh teman-teman. Yang pertama ada tahapan pengadaan logistik, tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan alokasi kursi peserta pemilu, tingkat partisipasi pemilih. Oke, teman-teman, peran dan strategis. Di sini ada PPK, PPS, dan Pantarlih dalam tahapan penyusunan daftar pemilih, yakni PPK, PPS, dan Pantarlih adalah badan ad hoc yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilih tingkat bawah. PPK, PPS, dan Pantarlih menjadi kunci penting kualitas semua tahapan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Kualitas kinerja PPK, PPS, dan Pantarlih berpengaruh pada akurasi, kemutahiran, dan kualitas daftar pemilih. Di sini adalah persiapan coklit. Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dibantu oleh PPK atau PPS dengan tujuan agar mengetahui dan memahami hal-hal sebagai berikut. Dan di sini A. Jadwal dan tahapan pelaksanaan coklit. Nah, teman-teman Pantarlih itu harus kita tahu jadwalnya kapan. Kemarin setelah kita pelantikan langsung bekerja. B. Dokumen dan perlengkapan coklit. C. Penyusunan rencana kerja Pantarlih. D. Tata cara pelaksanaan coklit. E. Tata cara pengisian formulir. Model A. Daftar pemilih. Model A. Daftar potensial pemilih. Model A. Laporan hasil coklit. Dan model A. Tanda bukti terdaftar teman-teman. Kemudian yang F. Tata cara pemasangan e-coklit dan pendaftaran akun. G. Tata cara penggunaan e-coklit. H. Perlindungan data pribadi pemilih. Dan fakta integritas penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua, menyusun rencana kerja Pantarlih. Pantarlih wajib menyusun rencana kerjanya. Kemudian yang ketiga, Pantarlih berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja coklit yang meliputi A. Jadwal koordinasi dengan RT atau RW nama lain. Jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPS. C. Jadwal penyusunan laporan hasil coklit. Dan D. Jadwal penyerahan hasil coklit. Kemudian yang keempat teman-teman, menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarlih dari PPS yang meliputi A. Formulir model A daftar pemilih. B. Formulir model A daftar potensial pemilih. C. Formulir model A tanda bukti terdaftar atau tanda bukti pendaftaran pemilih.
D. Formulir A model A stiker coklat atau stiker tanda bukti. Ini yang ditempel-tempel di pintu atau di yang sebagai tanda ketika pengawas atau pengawas desnya pergi ke rumah warga. Pengawas itu untuk mengawasi kita dengan tahapan-tahapan apa yang pernah dilakukan dari tingkat PPK, PPS, dan Pantarlih. Kemudian yang E, formulir model A, laporan hasil coklat. Laporan hasil coklat Pantarlih. F, atribut Pantarlih yang meliputi topi, rompi, dan tanda pengenal. Dan yang G, alat tulis buku kerja Pantarlih yang di dalamnya juga terdapat ketentuan teknis pelaksanaan coklat dan video tutorialnya. Pelaksanaan e-coklat. Pelaksanaan coklat oleh Pantarlih dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, koordinasi dengan PPS dan RT atau RW dengan nama lain yang terkait. Yang di sini dibagi menjadi dua, teman-teman. Pelaksanaan coklat menentukan potensial alamat lokasi TPS. B, pada hari pertama kegiatan coklat mendatangi rumah pengurus RT atau RW dengan nama lain untuk memeriksa data pemilih dalam formulir model A daftar pemilih dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dan maksud pelaksanaan coklat. Yang kedua, mensosialisasikan kegiatan coklat kepada warga di lingkungan RT, RW setempat. Yang ketiga, memastikan keberadaan pemilih pada lingkup kerja Pantarlih. Yang kedua, teman-teman, dalam melakukan kegiatan coklat Pantarlih memedomani hal-hal sebagai berikut. Tata cara pelaksanaan coklat. 1. Selalu memakai tanda pengenal Pantarlih. 2. Menyapa pemilih dengan ramah dan santun. 3. Memperkenalkan identitas Pantarlih. Keempat, meminta waktu dan kesediaan pemilih dalam pelaksanaan coklat. 5. Membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilih rumah di dalam formulir A model daftar pemilih. Yang keenam, meminta kepada kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan KTP elektroniknya atau KK sebagaimana yang dimaksud di angka nomor 5, teman-teman. Ini sudah jelas. Kemudian yang ketujuh, jika terdapat anggota keluarga yang terdapat dalam formulir model A daftar pemilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTP-nya, maka Pantarlih menyampaikan kepada keluarga untuk mengingatkan pemilih tersebut untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT. Dan yang B, teman-teman, petunjuk pengisian kertas kerja Pantarlih dalam melaksanakan e-coklat. Formulir model A daftar pemilih dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tanda centang. Teman-teman, Pantarlih memberikan tanda centang pada kolom keterangan jika data pemilih telah sesuai. Yang B, dalam hal terdapat informasi pemilih yang tidak akurat, salah, atau tidak lengkap, maka Pantarlih memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTP elektroniknya atau pemilih dan menuliskan kode ubah data pada kolom keterangan. Jadi teman-teman, di kolom keterangan itu sudah disediakan keterangan kalau dia ubah, nanti kodenya U ya teman-teman. Lanjut, nanti di bawahnya disediakan kolom kosong untuk memperbaiki identitas yang salah. Tapi jangan pakai tag, jangan coret-coret, hanya sekali saja dicoret. Kita lanjut.
dalam hal ditemukan data pemilih yang tidak sesuai, Pantarlih melakukan pencoretan dan menuliskan perbaikan pada baris kosong di bawah baris pemilih tersebut. Kemudian yang di dalam hal pemilih menyandang disabilitas, maka Pantarlih menulis jenis disabilitas pada kolom disabilitas dengan pedoman sebagai berikut. A. Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak antara lain karena amputasi, lumpuh, layu, atau kaku. Paraplegia, kumpulan anggota gerak. Cedera plesa, gangguan pada otot gerak akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Yang kedua, disabilitas intelektual, yaitu tergantung fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Antara lain, lambat belajar, disabilitas gerahita, dan Down syndrome. Yang ketiga, disabilitas mental, yaitu disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain. Psikososial diantaranya meliputi skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, gangguan kepribadian, dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, di antaranya autis dan hiperaktif. Disabilitas sensorik, bicara, yaitu tidak bisa bicara atau bisu. Selanjutnya, disabilitas sensorik rungu, yaitu tidak bisa mendengar atau tuli. Yang keenam, atau yang terakhir teman-teman, disabilitas sensorik serta tunanetra, ya, yaitu tidak bisa melihat atau buta. Oke, kepemilikan KTP elektronik teman-teman. Mencatat status kepemilikan KTP elektronik. Status KTP elektronik dengan pedoman sebagai berikut. S itu berarti sudah memiliki KTP, B itu berarti dia belum memiliki KTP teman-teman. Mencoret pemilih. Coret data pemilih dengan cara memberikan garis horizontal pada baris yang tidak memenuhi syarat. Untuk isian pada kolom keterangan formulir model A daftar pemilih dengan pedoman sebagai berikut. Angka 1 atau meninggal jika anggota keluarga dapat menunjukkan akte kematian atau surat keterangan kematian dari kepala desa atau lurah atau nama lain. Kemudian yang angka 2, kalau angka 2 itu ganda. Jika Pantarlih menemukan pemilih dengan identitas yang sama terdaftar lebih dari 1 kali di lingkup kerja Pantarlih, itu namanya ganda teman-teman. Kemudian yang ketiga, angka 3 itu di bawah umur. Jika Pantarlih menemukan pemilih yang berusia di bawah usia 17 tahun dan belum kawin berdasarkan kependudukan berupa KK. Angka 4, pindah domisili. Jika Pantarlih mendapatkan informasi berdasarkan KTP elektronik pemilih yang tidak sesuai dengan alamat lingkup kerjanya. Yang 6, TNI. Ini pernah saya bahas di tata cara yang video yang kemarin teman-teman. Kalau ini formulir model A dengan ketentuan sebagai berikut, belum terdaftar pemilih model A dan pemilih
memastikan pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki KTP elektronik menunjukkan sekalian elektronik yang bersangkutan. Dalam hal pemilih yang belum terdaftar tidak dapat ditemui secara langsung, maka Pantarlih meminta keluarga untuk menunjukkan salinan KTP elektroniknya pemilih yang bersangkutan. Dalam hal keluarga, pemilih tidak dapat menunjukkan salinan eKTP. Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP elektronik. Oke, ini daftar potensial. Daftar potensial. Dalam keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan eKTP pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pantarlih. Pantarlih meminta keluarga memilih atau menunjukkan KK, ya. Kalau tidak ada KTP-nya pada saat kita sensus, kita meminta menunjukkan kartu keluarganya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, dalam hal pemilih berusia di bawah 17 tahun saat pemungutan suara tetapi telah menikah dan belum terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih, Pantarlih meminta pemilih atau keluarga untuk menunjukkan bukti nikah berupa akte perkawinan atau buku nikah dan KTP elektronik atau kolom keterangan status perkawinan pada KK. Kemudian Pantarlih mencatat pemilih ke dalam formulir daftar potensial pemilih berdasarkan data pada eKTP atau KK. Nah, dalam hal pemilih yang dicatat dalam daftar pemilih pada formulir model A daftar potensial, pemilih mampu menunjukkan KK, namun tidak memiliki KTP elektronik, maka Pantarlih memberikan keterangan pemilih belum memiliki KTP elektronik. Sini tanda bukti terdaftar. Formulir model A TBT, ya, atau tanda bukti terdaftar dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Pantarlih mengisi nama kepala keluarga atau penghuni rumah, alamat rumah, nomor TPS, semua nama pemilih dalam setiap KK pada formulir model A tanda bukti terdaftar setelah melakukan pendataan pemilih pada setiap KK. Tanda bukti pemilih ditandatangani oleh Pantarlih dan kepala keluarga atau penghuni rumah pada tanggal di mana Pantarlih selesai melakukan coklit di rumah tersebut. Pantarlih memberikan formulir model A tanda bukti terdaftar kepada setiap kepala keluarga yang telah dilakukan coklit. Ini kita bahas stiker coklit. Formulir model A stiker coklit dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Pantarlih mengisi jumlah seluruh anggota keluarga dan jumlah yang berhak memilih. Yang selanjutnya, Pantarlih meminta tanda bukti kepada keluarga atau penghuni rumah pada formulir model A stiker C. Baru kita lanjutkan, ya teman-teman. Yang ini sudah. Oke, model laporan hasilnya.
laporan hasil. Oke teman-teman, laporan hasil e-coklit. Yang pertama, laporan hasil formulir model A lapangannya diisi setelah berakhirnya masa coklit dilakukan, yang membuat rekapitulasi kegiatan coklit dengan rincian jumlah laki-laki dan perempuan meliputi jumlah data pemilih yang diterima, jumlah pemilih baru, teman-teman. Oke. Oh, ini angka ini kayaknya sudah ini kodenya teman-teman ya. Pemilih yang tidak memenuhi syarat terdiri dari 1 meninggal, angka 2 ganda, angka 3 di bawah umur, angka 4 pindah domisili, angka 5 pemilih tidak dikenal, tidak dilakukan pendataan, angka 6 TNI, angka 7 Polri, dan angka 8 salah penetapan TPS. Nah, di sini teman-teman, salah penempatan TPS itu ya karena atau contoh saja namanya Gunung Malang, teman-teman ya. Gunung Malang ini ada di dalam Gunung Malang itu ada namanya Kampung Dasan Songa misalkan. Nah, akan tetapi teman-teman di dalam TPS 1 misalkan terdapat namanya Jono. Nah, si Jono ini di daftar pemilih ada, tetapi wilayahnya dia sudah berpindah ke TPS 2. Maka dari itu teman-teman nanti di TPS 1 teman-teman menggunakan di aplikasi e-coklitnya ditaruh dengan kode 8. Kode 8 itu setelah penetapan TPS. Jumlah data pemilih perbaiki, jumlah data pemilih disabilitas, jumlah stiker yang diterima dan digunakan, jumlah KK hasil coklit, dan jumlah lembar bukti pemilih yang dibagikan, jumlah pemilih yang memiliki KTP elektronik dan yang belum memiliki KTP elektronik. Jumlah potensial pemilih. Petunjuk menggunakan aplikasi e-coklit akan diatur lebih lanjut dengan buku panduan. Oke, pelaporan hasil pencocokan dan penelitian data. Yang pertama di sini adalah pemilih Pantarlih menyerahkan kelengkapan dokumen. Ya teman-teman, ya gagal jadi. Laporan hasil pencocokan dan data pemilih Pantarlih menyerahkan kelengkapan dokumennya hasil coklit kepada PPS yang meliputi daftar pemilih, hasil coklit formula model A daftar pemilih. Yang kedua, daftar pemilih baru formulir A potensial pemilih. Yang ketiga, laporan hasil coklit atau formulir model A laporan hasil coklit ini ada di buku kerja teman-teman ya. Buku kerja Pantarlih dan 5 potensial alamat TPS. Oke teman-teman, itu saja materi kita pada pertemuan ini. Jadi yang baru tahu channel ini jangan lupa di like, comment, and subscribe channel Amin Kangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.